Perubahan sering dibayangkan sebagai sesuatu yang baru dimulai. Dari kebiasaan baru, target baru, versi diri yang baru. Seolah-olah yang lama bisa ditinggalkan begitu saja. Cukup dengan satu keputusan dan satu penunda waktu. Di sisi lain, kita percaya perubahan adalah soal niat dan momen. Namun, dalam praktiknya yang berubah seringkali hanya niatnya, sementara rutinitas, aktivitas, pilihan dan respon sehari-hari tetap bergerak seperti sebelumnya. Kehidupan sehari-hari tetap bergerak dengan aturan, ritme, dan keterikatan yang tidak banyak berubah. Dua cara pandang ini berjalan bersamaan, tapi sering tidak saling disadari. Pertanyaannya bukan lagi mengapa perubahan terasa sulit, tetapi mengapa perubahan terus dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem lama yang masih kita adopsi hingga detik ini. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini kita telah sampai pada satu bagian penting yang sering terlewatkan dari sebuah perubahan. Bahwa perubahan bukan sekedar sebagai niat, tetapi sebagai sesuatu yang bekerja dalam sistem kehidupan sehari-hari. Perubahan hampir selalu dipahami sebagai sesuatu yang aktif dan disengaja. Ketika sudah ada keputusan, pastilah ada niat. Kemudian diharapkan ada hasil yang berbeda. Dalam kerangka ini, perubahan terlihat seperti tindakan yang berdiri sendiri, tidak terhubung dari apapun yang sudah berjalan sebelumnya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada keputusan yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap pilihan selalu masuk ke dalam sistem yang sudah ada lebih dulu. Rutinitas yang berulang, tuntutan peran, cara berpikir yang telah digunakan sekian lama, serta lingkungan yang secara halus mengarahkan perilaku tanpa perlu instruksi eksplisit. Terkesan paradok bahwa perubahan selalu dibayangkan sebagai upaya untuk meninggalkan yang lama, sementara yang lama justru menjadi konteks tempat perubahan itu harus bekerja, bukan sebagai latar pasif, melainkan sebagai struktur aktif yang terus membentuk apa yang terasa mungkin, wajar, dan realistis. Dalam konteks ini, kegagalan perubahan tidak selalu berarti niat yang lemah atau komitmen yang kurang. Ia sering terjadi karena perubahan diposisikan sebagai sesuatu yang datang dari luar, padahal ia selalu harus bernegosiasi dengan sistem lama yang masih berfungsi secara penuh. Maka untuk memahami perubahan tersebut, perhatian tidak lagi diarahkan pada kuat atau lemahnya niat, tetapi pada pola lama yang sudah lebih dulu mencengkeram serta mengatur seseorang menjalani kehidupan sehari-hari. Jika perubahan terus dipahami sebagai upaya untuk menjadi sesuatu yang baru, pertanyaannya bukan lagi apakah orang cukup hanya dengan niat dan disiplin, tetapi mekanisme apa yang membuat pola lama tetap terasa masuk akal untuk dijalani. Ada beberapa mekanisme yang bekerja bersamaan. Yang pertama adalah keputusan itu sesekali, pola setiap hari. Perubahan biasanya dimulai dari satu keputusan atau satu momen tertentu, awal tahun misalnya, atau setelah satu refleksi pribadi. Keputusan perubahan dengan sangat jelas dan disadari. Namun kehidupan sehari-hari tidak berjalan lewat keputusan, melainkan lewat pola yang telah berulang.
jam bangun, cara bekerja, urutan aktivitas, dan respon yang sudah terbiasa. Karena pola ini bekerja setiap hari tanpa perlu dipikirkan, ia memiliki pengaruh yang jauh lebih konsisten dibandingkan keputusan yang hanya muncul sesekali. Akibatnya perubahan sering terlihat rapuh, bukan karena niatnya yang kurang, tetapi karena ia kalah frekuensi dengan pola lama. Mekanisme yang kedua adalah yang lama terasa lebih pasti. Sistem yang sudah dijalani lama memberi rasa keteraturan. Seseorang tahu apa yang akan terjadi, bagaimana harus bersikap, dan resiko apa yang mungkin muncul. Meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan, pola lama memberi kepastian. Sebaliknya, perubahan membawa banyak hal yang belum jelas. Ritme baru, penyesuaian baru, dan kemungkinan kegagalan yang belum tentu bisa diperkirakan. Dalam kondisi seperti ini, bertahan dalam sistem lama sering terasa sebagai pilihan yang lebih aman dan masuk akal. Perubahan tidak ditolak secara terbuka, tetapi kalah oleh kebutuhan akan kepastian. Mekanisme yang ketiga adalah yang baru ditambahkan, yang lama tetap jalan. Perubahan sering dibayangkan sebagai penambahan, target baru, kebiasaan baru, rencana baru. Namun pada saat yang sama, pola lama tidak dihentikan atau dikurangi. Beban lama tetap ada, tuntutan lama tetap berjalan. Akibatnya perubahan harus bersaing dengan sistem lama yang masih aktif sepenuhnya. Dalam kondisi ini, yang baru bukan gagal karena tidak penting, tetapi karena tidak pernah diberi ruang yang cukup untuk benar-benar bekerja. Melalui 3 mekanisme ini, terlihat bahwa yang bertahan bukan selalu yang paling diinginkan, melainkan yang paling sesuai dengan sistem yang sudah lebih dulu mengatur kehidupan sehari-hari. Di titik ini, perubahan tidak lagi berdiri sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi selalu berhadapan langsung dengan pola lama yang masih bekerja penuh. Perubahan akan selalu berhadapan dengan satu kenyataan yang sering tidak disadari, bahwa kehidupan tidak berjalan hanya dengan niat, melainkan telah tersistem yang sudah terbentuk jauh sebelum niat itu muncul. Kegagalan untuk perubahan bukan karena orang tidak ingin berubah. Ia hanya tersendat karena harus masuk ke pola lama yang sudah mengatur ritme hidup sehari-hari. Kapan sesuatu dilakukan, seberapa banyak energi yang diperlukan, dan batas-batas apa yang terasa wajar untuk dilanggar atau dipertahankan. Namun yang sering terlihat di permukaan adalah semangat awal yang menggebu, namun memudar. Sistem yang bekerja di baliknya tidak pernah benar-benar berhenti. Pola lama tetap menyediakan jalur yang paling dikenal, paling stabil, dan paling mudah diikuti. Sementara perubahan diminta berjalan di jalur yang belum memiliki struktur yang jelas. Perubahan yang diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sayangnya, sistem yang berjalan hampir sepenuhnya adalah pola lama. Ketika hasilnya tidak jauh berubah, yang dipertanyakan biasanya niat atau konsistensi individu, bukan sistem yang membuat pola lama tetap menjadi pilihan paling masuk akal. Di titik ini, perubahan bukan lagi sebagai masalah niat personal, melainkan sebagai proses yang dibatasi dan diarahkan oleh sistem lama yang masih tetap aktif. Selama 5 episode pembahasan ini, perubahan hampir selalu terlihat berjalan berdampingan dengan pola lama. Bukan karena satu keputusan yang keliru, dan bukan juga karena satu momen yang gagal, tetapi karena pola lama memang terus bekerja di latar belakang kehidupan sehari-hari. Perubahan tidak lagi dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sesuatu yang selalu berinteraksi dengan sistem yang sudah ada.
Pemahaman yang melihat perubahan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri malah menjadikan kita mengabaikan kenyataan bahwa pola lama selalu mengarahkan jalannya perubahan itu sendiri. Demikian teras wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosimu, buka pikiranmu, dan pahami kembali pola-pola yang bekerja di baliknya. Assalamualaikum.